Sulawesi Utara yang kami sebut dengan kasih Bapak Henry Kecili, yang kami hormati narasumber Pak Roy Berti, teman-teman pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu baik dinas provinsi, dinas pariwisata provinsi maupun dinas pariwisata Kota Tomohon, terlebih Bapak Ibu peserta kegiatan di sore hari ini. Pada kesempatan ini izinkan kami akan melaporkan kepada Bapak Kadis bahwa kegiatan ini berlangsung nanti sebentar sampai kurang lebih jam 5 dengan narasumber pertama dari dosen Universitas Politeknik Negeri Manado, kemudian dari Asosiasi Pelaku Perjalanan Dinas Sulawesi Utara, dan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, dan dilaksanakan secara panel. Kemudian peserta Pak berjumlah total 60 orang yang terdiri dari beberapa desa wisata atau kampung wisata di Kota Tomohon, dari asosiasi, dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Tomohon, dan undangan yang satu dari Desa Wisata Wiolapik. Sudah ada Wiolapik dalam perjalanan mungkin dengan total 60 orang Pak. Kegiatan ini bersumber dari APBD DPA Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan berlangsung 1 hari, dan akhirnya mohon arahan dari Pak Kadis bagi kami semua sekaligus untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Henry Kecili. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati para narasumber. Ada 2, Pak Dr. Stephen Tulere dari Pemimpin, dan juga Profesor Honoris Causa Ade. Ini kan harus Aceh Ade. Aceh Ade. Apa tuh Ade? Ade itu bukan yang mewakili Aspermi. Juga ada ketua Aspermi sini. Ya. Pak Profesor Ocelan. Marijannya. Marijan. Juga para pejabat struktural di Dinas Pariwisata Provinsi, Pak Odi Kabid Destinasi, Pak Roy Kabid Kelembagaan, dan Bu Fani Kabid Industri dan Ekonomi Kreatif. Juga hadir Wakil Bupati Kupang. Dan itu yang kita banggakan dan cintai para peserta yang hadir pada hari ini, termasuk dari Tomohon, dari Ibu Kabid juga hadir. Ibu Kabid ada berapa orang? Ada berapa orang hadir? 3 orang. Judulnya peningkatan mutu dengan kapasitas ya. Kapasitas itu kan berarti mutu pelayanan ya, SDM. Mulai dari destinasi yang dikelola oleh dinas, baik provinsi, kabupaten dan kota. Kalau provinsi ada Bekasi, ada juga Sore Endo. Di Tomohon tekan dulu ya, tekan dulu. Di berbagai kabupaten kota juga ada
itu destinasi yang dikelola. Itu dapat bantuan dari pusat, karena kawasan strategis masing-masing kabupaten kota. Nggak tahu berapa itu kita dulu terima setahun dia punya retribusi. Ya. Yang kurang kunjungan atau sama sekali nggak ada. Ya. Kalau kurang berarti ada yang salah. Ya itu kan harus terus dikembangkan, modifikasi. Baik kalau pemerintah maupun swasta juga setiap 2 tahun itu harus ada modifikasi baru. Kalau pemerintah provinsi destinasinya kabupaten kota juga terima bantuan, tentunya monoton dia punya hubungan visi. Tapi kalau pengembangan SDM-nya tidak dilaksanakan, nanti sisi pelayanannya kurang. Begitu jangan sampai orang kalah yang pemerintah dengan yang swasta ataupun desa yang desa kelola. Untuk itu sharing hari ini dari para narasumber jadi awareness bagaimana mengelola satu destinasi. Destinasi sudah ada asosiasinya, yaitu Putri, ya. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, termasuk dalamnya destinasi. Diundang kan Putri, diundang. Itu tidur siang. Jadi ketua ada, Putri ada, kalau wakilnya ada. Nggak ada datanya. Bu Rina kirim juga. Jadi harus terkoneksi antara Putri itu dengan berbagai destinasi yang ada di Sulawesi Utara. Tapi belum. Jadi masih sebatas dia mengelola atau menghubungkan yang ada taman. Padahal taman itu semua juga ada taman. Pengolahan SDM jadi sangat penting karena SDM itu harus tahu bagaimana melayani dan mengelola. Susah juga mengelola destinasi, terutama destinasi yang berhubungan dengan destinasi alam. Di Tomohon sini ada Tekan Telur sama Laheno kan? Laheno. Bagaimana tuh mau mengembangkan Laheno? Dengan juga kendala keselamatan. Keselamatan untuk pekerja di situ. Dan juga para pengunjung itu harus dibagi pengolahannya sehingga SDM-nya jadi mengerti apa sih yang harus dilakukan di situ untuk meningkatkan pendapatan. Kalau tidak mau kelola, kasih ke swasta, ada orang sewa seperti taman wisata alam itu dikelola oleh swasta, itu lahan punya pemerintah kota. Pemerintah provinsi lahannya dulu dikasih ke swasta. Tidak ada setoran yang bagus. Sekarang lumayan, kita walaupun terbatas untuk dikasih semua itu merupakan lokasi destinasi yang tertinggi untuk pendapatannya di Sulawesi Utara untuk yang punya pemerintah. Nah, apa yang dikelola pemerintah, apa yang dikelola individu maupun swasta, pemerintah, desa wisata, kampung wisata dan kelurahan juga harus memperhatikan SDM harus diperhatikan. Kalau yang di Bali dia punya desa wisata dulu Panglipuran kecil, tapi dia bisa menghasilkan uang yang banyak karena orang datang kasih masuk, makan, minyak dan parkir. Itu dia mencapai 50 M uang kasih. Jadi pada saat pandemi dipinjam oleh
kabupaten dan kecamatan. Karena saking banyak uangnya, jadi dia punya bank sendiri, malah bikin bank sendiri. Jadi uang itu bisa didapatkan dari pengelolaan potensi yang ada, dan itu dikumpulkan dengan benar. Kalau misalnya di desa adat kan, jadi susah untuk dikelola macam-macam. Juga kawasan yang super prioritas antara lain, yaitu kawasan ekonomi khusus pariwisata di Kupang. Kupang Timur itu yang daratan 167,4 hektar lahan yang disetujui akan beroperasi dalam waktu dekat dan diresmikan oleh Presiden untuk bulan September. Juga ada camp yang terbaru pariwisata ada di Pulau Bangka. Karena dana pemerintah tidak bisa masuk ke swasta tadi yang di Pulau Timur, akhirnya di kepulauan di Pulau Bangka, dan ini harus masif pengertiannya karena 2025 itu harus beroperasi belum, dan maka juga dibangun oleh pemerintah karena desa menghibahkan lahannya untuk kek pariwisata. Nah, desa-desa yang ada di Tomohon contohnya melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Tomohon. Bisa. Jadi kalau di desa atau kelurahan ada lahan lebih, bisa kasih kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Siapa dari desa dari Tomohon, kelurahan dari Tomohon? Dan Tomohon? Ya. Atau kelurahan itu ada lahan yang kosong, nggak ada yang bisa dikelola bersama dengan Dinas Pariwisata, jadi dihibahkan. Tapi nanti pengelolaan bersama bagi hasil. Sama seperti di Pulau Bangka, Desa Lihulu, kasih dia punya lahan kosong 200 hektar, tapi pemerintah cuma ambil 5 hektar untuk kelola bersama. Jadi ada lahan yang bisa dikelola oleh desa langsung, ada juga yang bisa dihibahkan untuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Supaya tidak lahan tidur. Jadi nanti ada narasumber Pak Dr. Stephen juga untuk Beni yang akan memberikan insight mengenai pengembangan desa wisata dan juga berhubung dengan kerajinan tangan yang akan berkembang menjadi ekonomi kreatif. Ini bisa kerjasama dapat pendanaan dari Kemdikbud. Nah, ini telah dilakukan dengan Biolapi, desa di Minas Selatan, bersama kemitraan dengan lokus di desa wisata Biolapi di Minahasa Selatan. Nah, Bapak Ibu, pengelola desa atau pengelola wisata bisa juga mengajukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Tomohon dan Dr. Stephen dari Politeknik Negeri Manado. Untuk Biolapi dapat anggaran disetujui 450 juta ya, 450 juta. Jadi jangan diam-diam aja. Ada berbagai sisi pendanaan yang bisa diambil untuk pengembangan desa. Begitu nanti ikuti paparan dari Dr. Stephen dan Prof. Wibyakti untuk hal-hal terkait dengan pengembangan desa termasuk dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penting sekali bangun desa, tapi desa SDM-nya tidak dikelola.
harus jalan bersama-sama. Silakan menyimak dan bertanya banyak karena dua pakar ini yang hadir sama Pak Olimeter kami destinasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Begitu saya akan buka Q&A secara resmi. Memang enak orang mesti belajar deh. Pak Roy, Ya, betul. Prof. Iya. Kalau laki-laki mesti berdiri. Kalau anak deh, bagaimana? Tahu? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membawakan materi secara singkat terkait dengan desa wisata. Lanjut, ini 4 pilar desa wisata. Ada kelembagaan. Mana yang dari desa wisata yang angkat tangan? Bapak dari mana? Eskasen, saudara. Belum ada. Nah ini kalau belum ada harus lengkapi supaya bisa masuk dalam ahli yang mudah-mudahan 2025. Kalau Ibu dari desa wisata Bolon sudah ada Popdaris, belum ada. Kalau Bapak sudah ada Popdaris, belum. Baiklah. Sampel 3 dari 16 desa yang diundang pada kegiatan sore hari ini dan rata-rata belum ada. Jadi untuk kelembagaan ya yang pasti itu dari unsur kelurahan, pemerintah kelurahan. Kemudian yang kedua itu ada Popdaris, ada BUMDes dan Karang Taruna. Ini 4 pilar. Ya, 4 pilar yang menjadi persyaratan utama untuk menuju desa atau kampung wisata. Jadi apabila Bapak Ibu yang belum ada, silakan. Kalau Popdaris itu cuma kuntua, luar saja tanda tangan SK-nya. Ya, begitu juga bentuk BUMDes. Ya, kalau di kampung pasti banyak yang muda-muda, bentuklah Karang Taruna. Ini 4 ini. Kalau ini sudah terbentuk, maka menuju desa wisata atau kampung wisata yang diharapkan, yang sebagaimana kami datang ke sini untuk mengajak Bapak Ibu untuk menjadikan kampung wisata Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ada sekarang, ya, ada 99 desa wisata di Sulawesi Utara, dari Talaut sampai Bolongondo Utara. Ya. Sayang ya, kalau sampai bisa terlewat yang ada di pemohon. Itu contoh desa Udo, contoh kecil. Desanya kecil. Siapa yang pernah di desa Udo? Ada? Nah, ibunya? Desa Udo. Dia cuma menjual apa? Mangrove dan sunset. Sore hari. Cuma itu. Oh, kalau itu mohon banyak. Banyak sumber daya alam, sumber daya buatan, belum atraksi. Kita lanjut, destinasi, daya tarik. Banyak destinasi yang ada di Pemohon, mengapa kalah dengan desa atau kampung wisata lain? Ya, sayang. Mau bilang SDM, wow, Pemohon salah satu kota pendidikan. Toh? Jadi itulah ya, kami kemari untuk memberikan semangat untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak susah, tidak susah. Jadi ya otomatis saya tidak perlu lagi mungkin
nanyakan Bapak Ibu posisi di kelurahan sebagai apa. Ya, karena karena Kodawis belum ada, ya, Bumdes belum ada, ya kecuali dari pemerintah kelurahan yang hadir. Betul. Nah, kemudian untuk perencanaan, ya, kalau perencanaan itu yang tadi kelembagaan yang harus merancang Pemdesa ini 5 tahun ke depan menjadi bagaimana. Ya sudah 5 tahun. Tahun depan, 2 tahun depan mau bikin apa? Harus ada perencanaan. Kemudian daya tarik. Selain di sini juga bagus dengan budayanya. Ada musik, ada tarian, ya, belum wisata alam, banyak. Oke, lanjut. Industri di sini terkenal dengan gastronominya atau kuliner, terkenal. Ada yang suka, ya, homestay dan lain-lain pasti, ya. Tetapi di dalam desa wisata itu terutama, ya, itu fasilitas umum, toilet perlu ada, ya, perlu ada. Oke, kita lanjut pemasaran. Tadi juga Nel tadi sudah sampaikan terkait dengan medsos. Dengan bermacam media, dengan berbagai macam akun yang bisa kita pasarkan, kelebihan destinasi kelurahan atau desa kita mudah, ya, yang pasti itu, ya, mesti ada data atau usah data. Tapi kita rasa kalau memang betul-betul baik perangkat kelurahan, lurah, membentuk Bumdes, Pokdawis, dan Karang Taruna, semua ini bisa jalan, semua ini bisa terwujud. Kenapa? Secara kelompok terkecil pun kita sudah melakukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasti setiap saat di rumah anak-anak suka atau kita sendiri suka beli misalnya keripik pisang merokok. Kita beli pakaian fashion yang perlu kita memakai. Itu sudah masuk dalam ekonomi kreatif. Itu hari-hari di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, tanpa kita sadari. Tapi kita sudah melakukan sebenarnya. Kita sudah melakukan sebenarnya itu. Termasuk yang tadi, Sabta Pesona. Hari-hari kita lakukan itu. Nah, mungkin ada saudara, ada teman, siapa yang datang ke rumah kita, terus nggak bersih. Oh, nggak bersih, nggak nyaman. Kalau orang mau masuk, so ada tuh anjing-anjing, ada anjing bakado, so berkeliaran, sebenarnya nyaman tuh orang mau masuk, mau berkunjung, mau bertamu. Dong kalau suka-suka semua langsung pulang, tidak menimbulkan kenangan. Gitu. Itu jadi dari kelompok kecil keluarga kita sebenarnya sudah melakukan itu pariwisata dan ekonomi kreatif tanpa kita semua sadari. Tapi ya itulah, perlu ditata, perlu diorganisir secara baik. Kalau tidak, doi sedikit masa semua baku ambil itu doi di desa itu, di kampung itu. Tetapi kalau kita bersatu, kita satu dalam visi kita untuk membuat kampung kita menjadi kampung wisata yang baik, mari kita bersatu. Ya. Tidak susah, tapi ya punya keinginan dan punya kemauan untuk semua.
Kalau bukan kita, Kak, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oh? Oke, lanjut. Itu sudah banyak. Tapi kalau dalam skala pengujian di kampus itu sudah sering. Ya, di kampus kami tugas-tugas akhir mahasiswa itu sudah ada aplikasi IoT untuk mengukur keasaman tanah, kelembapan tanah, cuaca, yang mana Tadi kita simak sedikit Pak Dokter Seven bilang pentingnya SDM. Oh, ada yang tahu apa itu SDM? Apa? Sumbernya manusia. Saya pikir sumber mana? Iya. Jadi judul semuanya itu tabuhan. Ya. Dari etos kerja, etos kerja, dan ini etos kerja berhubungan erat sekali dengan SDM dan sadar wisata. Oke. Sebelumnya minta izin Pak Kabid kasih. Jadi nanti pemaparan materi akan dibawakan oleh Jackson. Ini juga hasil produksi dari Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Sampai ikut training of trainer ya level 4, sekarang sudah jadi instruktur. Tapi belum sudah bersertifikat. Sekarang sekaligus latihan karena di organisasi kami itu perlu sustainable, perlu regenerasi. Jangan lihat orang tua terus. Boleh kemari Jackson? Sebelum Jackson mau bicara, kita mau tanya dulu. Ada yang tahu soal etos? Ada yang tahu? Ada yang tahu soal etos? Nanti sebentar. Ada yang tahu soal kerja? Apa itu kerja? Gampang-gampang ini, apa itu kerja? Ada yang tahu? Yang jelas orang kerja itu mencari doi. Kalau dapat di dunia, pasti dapat di surga. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat sore semua. Sore. Oke, Bapak Kabid, Ibu Kabid dan para peserta sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Jackson Robot. Sebetulnya basic saya itu sebagai tour guide license, dan saat ini diberi kesempatan oleh Lintau untuk memberikan materi tentang etos kerja dan sadar wisata. Izin Bu, tadi waktu diberikan 15 menit dari sekarang. boleh minta 2 lagi? 2 menit, tambah 2 menit. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi tentang etos kerja dan sadar wisata, karena tadi saya perhatikan ada yang sudah mulai mengantuk, ada yang sudah mulai tidak konsentrasi. Jadi sebelum itu kita mau coba dulu Bapak Ibu ke konsentrasi. Boleh mau berdiri dulu? Oke, kalau kita bilang hai, Bapak Ibu jawabnya halo. Kalau kita bilang halo, jawabnya hai. Oke, halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Di sini ada lagu seperti ini. Ram pam pam, guli guli, ram pam pam. Oke, boleh? Kita coba dulu. Ram pam pam, guli guli, ram pam pam. Sekali lagi. Ram pam pam, guli guli, ram pam pam. Terus ada kata siesta, guli, ram pam pam. siesta, guli, ram pam pam. Oke. Tadi setelah baca dulu, sekarang tolong stretching sedikit dulu, boleh? Jadi ada gaya, ram pam pam, tepuk. Iya, lutut ada sendiri, ram pam pam, guli, tangan kanan di kepala, tangan kiri di dagu, seperti ini. Oke?
Semua harus bergerak biar nanti sebentar tetap fokus. Ya, cie. Oke, kita coba dulu. 1, 2, 3. Ram pam pam. Ram pam pam. Guli 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 guli. Ram pam pam. Ram pam pam. Ram pam pam. Guli 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 guli. Ram pam pam. Siesta. Guli 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 guli. Ram pam pam. Oke, masih belum fokus. Satu kali lagi, terakhir. Profesor Nasir Hadir boleh bagaimana Regis ya? Siapa lagi? Ayo supaya bisa cepat selesai, semua bisa diselesaikan. Sudah?